2024 rasanya kian dekat saja. Di tengah hangatnya isu politik tanah air, sorotan publik tertuju pada kesiapan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Tidak hanya dituntut mampu bekerja profesional dan berintegritas, publik berharap Komisioner KPU mampu menghasilkan kebijakan untuk mengatasi tantangan penyelenggaraan pemilu 2024 yang kompleks. Hari ini Presiden Joko Widodo menerima ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum di Istana. Dalam pertemuan ini, KPU melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilu. Jokowi pun menyampaikan dukungannya dan ingin pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Presiden juga akan memerintahkan, akan menugaskan menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan KPU, yang semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan juga personil dan juga logistik kepemiluan. Itu menyiratkan optimisme setelah belakangan rapat konsultasi penyelenggara pemilu dan pemerintah cenderung berjalan lamban. Padahal regulasi teknis terkait tahapan dan jadwal pemilu 2024 sudah sangat dibutuhkan di sisa waktu sebelum tahapan pemilu dimulai. Hambatan-hambatan itu nyata adanya. Semisal hari ini, DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum batal menggelar rapat penetapan tahapan dan anggaran pemilu 2024. Rapat ini sudah 2 kali batal digelar. Jika sebelumnya rapat batal karena Menteri Dalam Negeri dipanggil Presiden, batalnya rapat hari ini karena KPU memiliki agenda lain. Aneka tantangan jelang tahapan pemilu ini perlu menjadi perhatian tersendiri bagi semua pihak. Lebih jauh lagi, pemilu 2024 yang diramalkan penuh dinamika dan rumit tidak bisa dibuat biasa-biasa saja layaknya hajatan 5 tahunan. Semua pihak terkait perlu gaspol menuju 2024. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan 6 arahan saat bertemu dengan Komisioner KPU hari ini di Istana. Sementara pembahasan mengenai aturan yang menyangkut tahapan, program, dan jadwal pemilu 2024 kembali gagal dilaksanakan karena KPU tidak bisa memenuhi undangan rapat Komisi 2 DPR RI. Saya Ajatur Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Presiden berjanji akan mendukung penuh KPU dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Di antaranya dengan memudahkan KPU apabila membutuhkan regulasi atau payung hukum berbentuk peraturan presiden atau instruksi presiden. Selain itu, Presiden juga memerintahkan Menteri Keuangan untuk mendukung penuh dari sisi anggaran yang dibutuhkan selama penyelenggaraan pemilu. Presiden juga berpesan agar KPU dapat menggunakan produk-produk dalam negeri dalam pengadaan logistik pemilihan umum. Daerah yang akan selesai masa jabatannya, dan tentunya pergantian di tengah masa yang menangani bidang Presiden menanggapi ada 6 poin penting yang disampaikan oleh Presiden. Yang pertama adalah Presiden pemerintah, Presiden sebagai pemimpin pemerintahan negara itu memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan tahapan dan kegiatan pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab KPU. Presiden menyadari bahwa KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, namun demikian dari segi anggaran, sarana prasarana ini perlu dukungan dari pemerintah, anggaran juga dari APBN. Maka prinsipnya Presiden mendukung sepenuhnya penyelenggaraan tahapan pemilu. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum mengikuti kemauan pemerintah terkait dengan durasi kampanye pemilu 2024, yakni hanya 90 hari. Sebelumnya KPU ingin masa kampanye pemilihan umum selama 120 hari. Presiden dan KPU berpandangan sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Disepakati kampanye akan berlangsung dalam durasi 90 hari. Dalam pertemuan Presiden dan KPU hari ini, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.
Hari ini DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum kembali batal menggelar rapat penetapan tahapan dan anggaran pemilu 2024. Belum jelas kapan rapat akan dijadwalkan ulang. Rapat ini sudah 2 kali batal digelar, sebelumnya rapat diagendakan pada 23 Mei lalu. Saat itu rapat batal karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku wakil dari pemerintah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Rapat lantas ditunda menjadi hari ini, tanggal 30 Mei. Namun hari ini kembali batal dengan alasan KPU tidak dapat hadir dalam rapat undangan DPR Komisi 2. Sebelumnya beberapa hal krusial telah disepakati dalam rapat konsinyering, salah satunya adalah anggaran pemilu yang semula dikan KPU sebesar 86 triliun rupiah sudah dilakukan rasionalisasi menjadi 76 triliun rupiah. Kemudian disepakati pula bahwa pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik atau e-voting. Sistem pemungutan suara masih menggunakan cara manual seperti pemilu sebelumnya. Pemirsa, dalam hitungan hari tahapan pemilu 2024 akan dimulai, yakni 14 Juni 2022. Namun hingga saat ini peraturan KPU, PKPU terkait dengan tahapan, program dan jadwal belum final dan diketok. Lantaran draft dari PKPU perlu dibawa ke dalam rapat dengar pendapat bersama dengan DPR. Seberapa siap terkait dengan pihak-pihak yang akan menyelenggarakan pemilu ini, karena kita ingin sebetulnya ini bisa gaspol menuju pemilu 2024. Sudah hadir di studio Nolita Dian Paramita, Koordinator Nasional JPPR. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kita akan berbicara lagi tentang pemilu yang tinggal menghitung hari di tahapan pertama ya. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Agus Melas, Komisioner KPU, ada Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI, dan Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum Perindo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung di MNC News Prime. Saya ingin ke KPU terlebih dahulu. Mas Agus, kenapa ini KPU hari ini memilih bertemu dengan Presiden daripada segera menyelesaikan PKPU dengan DPR? Ya, bukan memilih ya sebenarnya. Termasuk ini saya juga tidak tahu informasi dari mana kami membatalkan dengan Komisi 2. Karena ini kami itu sejak awal setelah dilantik sudah melakukan perencanaan dan kemudian mengajukan, kami merasa berkepentingan sangat kuat untuk bersilaturahmi dengan kementerian lembaga terkait, salah satunya Presiden. Tentu ini urusannya jadwal beliau yang sibuk, nah kebetulan hari ini kami dijadwalkan. Kalau misalnya dengan Komisi 2 itu tetap kita akan tetap itu kan kebutuhan kita, karena memang nanti PKPU segala macam konsultasinya ada dengan pemerintah, Komisi 2, dan penyelenggara pemilu. Jadi sama sekali tidak bermaksud sama sekali untuk membatalkan. Ini karena murni jadwal Presiden. Kami sudah ngajukan juga sudah lama. Baik. Apa memang hal yang penting dari pertemuan dengan Presiden hari ini bagi KPU sendiri? Ya, sebenarnya pertemuan dengan Presiden itu kan sebenarnya kami menyampaikan berbagai kesiapan yang sedang kami persiapkan. Tentu juga kami sadar betul akan ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian harus kami sampaikan ke Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Salah satunya kan kami juga mengajukan permohonan-permohonan audiensi karena dalam rangka menyukseskan pemilu 2024. Kami tahu KPU tidak bisa bekerja sendiri, ada kementerian lembaga terkait yang akan sangat bisa mendukung kerja-kerja kami ke depan. Di situ. Baik. Apakah ini terkait dengan ada kesan memang di tengah publik dilihat koordinasi antara KPU dan pihak terkait ini agak lamban sehingga butuh dukungan langsung dari Presiden sebagai kepala pemerintahan? Sama sekali tidak. Justru kami berkeyakinan dan itu sudah terrealisasi beberapa kali. Koordinasi kami dengan kementerian lembaga terkait sangat intensif. Ini murni urusan jadwal Presiden. Jadi kami sudah pernah bertemu dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri, dengan Menkumham, dengan Dirjen Dukcapil, dan kami juga masih surat-surat itu kami juga ajukan
ke pimpinan lembaga negara dan itu sedang menunggu konfirmasi untuk permohonan audiensi dan silaturahmi di situ. Baik, selain dukungan dari Presiden Joko Widodo terhadap pemilu 2024 adanya ya, seperti masa kampanye, apakah ini sudah final 90 hari? Karena kita tahu DPR sendiri mengatakan belum sepakat. Ya, jadi gini, sebenarnya 90 hari itu kan awalnya dari KPU 120 hari, tapi kemudian pemerintah dan kebetulan KPU sendiri exercise itu berkesesuaian 90 hari. Tetapi hasil kesimpulan konsinyering terakhir 13 sampai 15 Mei ada permintaan juga dari Komisi 2 untuk KPU melakukan exercise masa kampanye selama 75 hari. Tentu pandangan-pandangan sudah kami sampaikan dan secara prinsip KPU juga melakukan exercise terhadap itu. Nah, dengan Presiden tadi disampaikan sebenarnya secara prinsip bukan masalah 90 atau 75 hari, tetapi masa kampanye durasi waktunya yang diperpendek. Selain tentu poin-poin lain ya yang sangat penting ya. Karena jadi ada 6 poin. 90 hari itu belum final ya? Gini, kalau exercise 90 hari kami sudah lakukan, sudah kami paparkan. Nah, hasil konsinyering yang 13 sampai 15 Mei itu kan kami hasil kesimpulan konsinyering juga meminta KPU untuk melakukan exercise terhadap 75 hari. Nah, itu kami lakukan tentu secara internal, hanya memang kita kan menunggu forum yang berikutnya dengan Komisi 2 untuk bagaimana kemudian exercise 75 hari itu kita lakukan. Di situ sih sebenarnya. Baik, saya ingin ke Komisi 2, ada Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, ada komentar berkaitan dengan pertemuan KPU dan Presiden hari ini dan batalnya rapat dengan Komisi 2. Ya, tentu kami merasa prihatin dan kecewa terhadap agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh Komisi 2. Dan jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada stakeholder yang bersangkutan. Pertama adalah bahwa agenda pertama yang kita tetapkan, RDP atau rapat kerja antara Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, itu kita agendakan pada tanggal 23 Mei 2022. Iya. Namun ketika itu Pak Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada kami untuk ditunda karena beliau sudah mengagendakan kunjungan kerja ke Gorontalo bersama Menko Hulkam. Lalu karena permintaan demikian, lalu kita sahuti. Lalu kami Komisi 2 mereschedule agenda RDP rapat kerja antara Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada tanggal 30 Mei 2022 ini. Iya, hari ini. Sehingga banyak para wartawan yang menanyakan kepada kami, apa penyebab, apa alasan dari KPU sehingga Komisi 2 terpaksa menunda kegiatan ini pada minggu depan. Seharusnya KPU harus paham agenda prioritas itu yang paling penting itu apa. Jangan terkesan nanti penundaan-penundaan RDP ini akibatnya ada persepsi yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu tertunda, ditunda, dan akhirnya wahana dan catatan penting selama ini ada permintaan dari beberapa elemen agar dilakukan penundaan pemilu. Itu yang kami tidak mau. Jangan terkesan ini adalah bagian daripada itu. Oleh karena itu, untuk melakukan roadshow, silaturahim, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan kapan saja. Padahal tadi dikatakan, tahapan-tahapan pemilu sudah ditetapkan. Ya. Yang baru disahkan itu baru penetapan tanggal pelaksanaan pemilu. Ya. Yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Betul. Sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan, tahapan-tahapan itu tentunya dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Ya. 14 Juni tinggal 2 minggu lagi. Padahal satu pun keputusan yang berkaitan terhadap persiapan pelaksanaan pemilu
belum ada yang diputuskan dan belum ada yang ditetapkan. Kecuali tentang tanggal pelaksanaan pemilu. Ya. Semuanya ini baru ranah konsinyering dalam rangka menyatu padukan. Agar pada pelaksanaan rapat kerja RDP antara Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, hal-hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan, hal-hal yang berkaitan terhadap PKPU, hal-hal yang berkaitan tentang anggaran pun juga belum ditetapkan. Baik, ini Pak durasi kampanye. Pak Gus Pari, artinya ini sudah dijadwalkan ulang minggu depan ya? Insya Allah tadi kami rapat internal terpaksa merapat lagi, melakukan agenda reschedule kegiatan. Insya Allah akan kita tetapkan tanggal 7. Tanggal Jadi 7 jangan Juni. ada alasan, jangan ada nanti bahwa upaya-upaya penundaan ini bukan pada ranah Komisi 2 DPR RI. Baik. Itu yang penting. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi karena ini menjadi penting tentu saja ya. PKPU-nya belum ada satupun yang final. Saya ingin minta komentar terlebih dahulu dari Kang Ferry. Kang Ferry, ada komentar nggak berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Juni? Ini seperti apa Anda melihat sebetulnya dalam konteks ini? Baik, terima kasih Kang Ajat. Dari aktivitas yang memang dilakukan di penyelenggara pemilu sebelum proses pelantikan KPU sampai sekarang, ini kan dalam hal sisi tahapan ini luar biasa, sangat panjang sekali. Mungkin publik juga bertanya, ada apa? Apa yang memang menjadi catatan-catatan penting sehingga itu sangat memerlukan energi untuk pembahasan yang lebih panjang. Yeah. Sebenarnya kan KPU periode yang lalu kan sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Bahkan sudah ada keputusan terkait dengan soal tanggal 14 Februari. Nah harusnya setidaknya KPU dari hasil beberapa konsultasi yang ada sudah harus memutuskan terkait dengan tahapan. Karena saya yakin konsultasi kan sudah dilakukan sebagai amanah konstitusi yang ada seperti itu. Nah sekarang tinggal KPU menentukan. Terkait dengan soal aktivitas misalnya kampanye dan lain sebagainya itu kan saling kait mengait. Karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sendiri itu menjadi penting untuk dipahami ketika ada pasal-pasal yang memang itu imperatif seperti itu. Seperti halnya misalnya kampanye harus dijalankan 3 hari setelah ditetapkan peserta pemilu kan seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang juga menjadi penting. Jadi saya melihat publik ini bingung gitu kan. Baik. Kenapa misalnya tahapan terlalu panjang. Dan bagi partai-partai proses persiapan ini juga harus dilakukan sedini mungkin. Jangan sampai misalnya informasi terkait dengan soal aktivitas tahapan ini baru dapat last minute menuju dimulainya tahapan. Nah ini yang saya pikir perlu diupayakan segera. Jangan sampai ada barrier terkait soal itu. Misalnya dalam konteks dulu kami pernah lakukan misalnya ketika ada resesnya Komisi 2, maka kami mengundang dan saya pikir dengan kebesaran hati Komisi 2 datang ke KPU untuk melakukan proses konsinyering dan lain sebagainya. Baik. Jadi hal-hal itu saya pikir perlu diupayakan sehingga tidak terbarrier dengan urusan-urusan yang terkait dengan soal kaku dengan urusan-urusan yang terkait dengan soal rapat dan lain sebagainya seperti itu Kang Ajat. Iya, ini karena dikejar waktu juga dan ini juga sangat ditunggu oleh peserta pemilu begitu ya Kang Ferry ya. Betul. Karena saya yakin semua peserta pemilu, tidak hanya peserta pemilu parlemen, kami misalnya Perindo peserta pemilu non parlemen juga menunggu seperti apa detail dari tahapan-tahapan yang ada. Baik. Dalam konteks misalnya kampanye, dalam konteks misalnya aktivitas proses verifikasi faktual, verifikasi administrasi faktual dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi penting dan seluruh partai dan juga saya yakin masyarakat juga menunggu terkait dengan soal ini. Baik. Jadi ini sebenarnya waktunya udah lama dari zaman sebelum Mas Agus sampai sekarang zaman Mas Agus seperti itu. Iya. Saya ingin ke Mbak Dian. Mbak Dian, ini kalau dilihat apakah juga sama? Anda melihat memang ada kelambanan dan koordinasinya masalahnya ada di mana? Ya, saya kira yang menjadi masalah justru pemerintah dan DPR itu sendiri. Karena saya lihat KPU ini sebetulnya sudah sangat siap dari awal. Tapi kemudian KPU karena mengalami pergantian ya, kemudian kemarin baru 12 April dilantik. Jadi ini membuat
prosesnya jadi mungkin agak ada teknis yang kemudian sedikit mengganggu. Tapi prinsipnya saya kira KPU sejak awal sudah menyusun jadwal ini dengan baik dan hanya soal titik temu saja saya kira ya, titik temu kapan kemudian waktu yang bisa disepakati, yang kemudian kayak hari ini ya, saya juga agak kaget ya melihat berita kemudian KPU yang kemudian dianggap kemudian tidak bisa, padahal saya kira KPU sudah menunggu waktu itu gitu ya, tapi saya tidak tahu kenapa pemberitaan jadi seperti itu. Jadi prinsipnya saya kira karena kemudian prinsipnya adalah gaspol, jadi ya saya kira pemerintah kemudian juga Komisi 2 ya dan juga KPU saya kira harus betul-betul kompak gitu ya, kompak untuk bisa melakukan karena ini amanat rakyat gitu ya. Tapi kalau nanti tanggal 7 Juni tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardi, ini apakah tidak memang mepet ya, last minute? Kalau dibilang last minute memang kita ini agak kebiasaan soal itu, Kang. Jadi memang seringkali tahapan-tahapan ini nggak tahu kenapa dibuat mepet gitu. Padahal kemudian kita sudah punya evaluasi terkait itu bahwa penting gitu ya untuk jauh-jauh hari ditetapkan gitu. Tapi ternyata ya ini sedikit akan berulang. Mudah-mudahan nanti tanggal 7 Juni sudah bisa ditetapkan PKPU tahapan. Pemirsa, DPR telah memberikan persetujuan atas usulan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan anggaran pemilu 2024. Total anggaran yang dibutuhkan 76,6 triliun rupiah. Pencairannya dibagi per tahun anggaran dari mulai 2022 hingga 2024. Untuk tahun 2022, KPU membutuhkan sekitar 8 triliun rupiah atau sebesar 10,52%. Kemudian untuk tahun 2023, KPU membutuhkan anggaran sekitar 23,8 triliun dengan persentase 31,12%. Kemudian untuk 2024, KPU membutuhkan anggaran sebesar 44,7 triliun dengan persentase 56,36%. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua komposisi, yaitu untuk kegiatan tahapan dan dukungan tahapan pemilu 2024. Di tengah anggaran yang fantastis itu, KPU akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus dalam pemilu 2024. Menurut KPU, penggunaan kotak suara aluminium kurang efisien. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, menyebutkan akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Penggunaan bahan kardus dinilai lebih efisien dan efektif karena tidak membutuhkan gudang untuk penyimpanannya. Kotak suara berbahan kardus sudah pernah digunakan pada pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020. Kita lanjutkan berbincang masih bersama dengan Pak Gus Pardi dari Komisi 2 DPR RI, Pak Agus Melas, Komisioner KPU, dan juga ada Mas Ferry Kurnia Rizkiansah dari Perindo. Dan di studio sudah ada Mbak Dian Paramita dari JPPR. Saya ingin ke Komisi 2 dari beberapa hal tadi yang sudah didiskusikan soal kampanye. Tadi disebutkan dalam pertemuan dengan Presiden 90 hari. Kemudian soal anggaran, begitu kan, dan soal logistik. Ini belum ada yang disepakati, tadi Pak Gaus bilang, lalu apa pandangannya? Bagaimana saya tegaskan tadi, kita belum pernah memutuskan hal-hal yang berkaitan terhadap persiapan pelaksanaan pemilu yang sudah kita tetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Baik mengenai anggaran, baik mengenai durasi kampanye, begitu juga PKPU dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan, memang sebelumnya anggaran yang diusulkan oleh KPU yang periode yang lama itu mengusulkan kepada kami Komisi 2 nilainya adalah 86T. Lalu saya dan kawan-kawan Komisi 2 meminta untuk dilakukan efisiensi dan efektivitas. Anggaran yang terbanyak itu, kata Ketua KPU periode yang lama, 70% adalah anggaran untuk biaya honor panitia ad hoc. Dari 86 itu. Kenapa? Karena kebijakan yang diambil KPU ketika itu adalah menaikkan anggaran panitia ad hoc berdasarkan gaji buruh, berdasarkan UMR. Tentu ini tidak relevan, tidak pas, karena tentu variatif dari gaji biaya honor itu sangat variatif.
karena tergantung kepada kabupaten, kota, dan provinsi yang bersangkutan. Ada 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Hari ini memang sudah dilakukan format baru, bahwa anggaran terhadap honor panitia ad hoc memang perlu dinaikkan. Kenaikan ini dilakukan oleh KPU yang sekarang, dinaikkan 3 kali lipat. Baik, dari 500.000 menjadi 1,5 juta, 1 juta menjadi 2 juta, sehingga anggarannya itu bisa diefisienkan menjadi 76. Namun dan itu demikian, Komisi 2 itu belum merupakan keputusan, baru berdasarkan di rapat konsinering. Konsinering bukanlah alat lembaga wahana keputusan. Baik. Keputusan terhadap segala sesuatu itu adanya di RDP, rapat kerja. Tapi sejauh ini bagaimana Komisi 2 sendiri melihatnya? Ini tinggal menghitung hari ya, 76,6 nih yang sedang diperhitungkan gitu. Ya, makanya kami tetap mengkritisi dan kawan-kawan juga tetap menyatakan bahwa itu belum merupakan keputusan, baru kesimpulan rapat konsinering. Termasuk juga Kenapa? Yang 90 hari untuk kampanye? Ya, saya jelaskan dulu bahwa dulu anggaran pemilu 2019 itu adalah 25,5. Sekarang 76. Kenaikannya 3 kali lipat. Ya. Itu masyarakat akan menilai nanti apakah wajar kenaikannya itu sampai dengan 3 kali lipat. Ya. Kalau ini memang adalah sesuatu yang sudah dilakukan efisiensi dan efektivitas, dan ini adalah sudah rasional, tentu kita Komisi 2 dapat memahami dan bisa menyetujui. Baik. Namun dari berbagai masukan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, beliau kaget. Kenapa sampai 3 kali lipat? Jangan terkesan nanti anggaran yang jumbo ini dianggap oleh pemerintah nanti dia nggak mampu melaksanakan, akhirnya ranahnya nanti karena tidak ada anggaran yang jumlahnya sangat luar biasa. Nah, ini yang kita tidak mau. Itu yang pertama, kaitan dengan anggaran. Yang kedua adalah mengenai durasi. Durasi pun juga belum ada keputusan. Sebagaimana saya katakan. Ya. Memang kemarin ini dalam konsinering, KPU yang sekarang ini sudah bisa memahami, tadinya beliau mengajukan durasi kampanye itu adalah 120 hari. Iya, ini sesuai dengan pengalaman pemilu ke pemilu ya? Ya, namun pemerintah minta supaya dilakukan penghematan waktu. Sehingga beliau buat durasinya itu adalah 90 hari. Namun kami Komisi 2 meminta pelaksanaan pemilu itu tidak perlu berlama-lama. Banyak menimbulkan efek negatif dan lain sebagainya terlalu panjang untuk saya ungkapkan, sehingga kita minta supaya dibuat juga simulasi pelaksanaan durasi kampanye itu 75 hari. Baik. Jadi dua opsi sekarang ini, ada durasinya 75 hari, ada durasinya 90 hari dengan catatan. Jadi belum kata kunci. Baik. 75 hari bisa dilaksanakan pelaksanaan dan ditetapkan oleh rapat nanti dengan catatan ada 2 hal. Pertama, tentang pengadaan logistik. Tadi sudah dikatakan Presiden sangat mendukung langkah-langkah terhadap persiapan itu. Oleh karena itu dalam pelaksanaan logistik itu diperlukan perpres terhadap mekanisme pengadaan. Baik. Presiden sudah menjanjikan. Yang kedua adalah yang berkaitan tentang adanya sengketa pemilu. Sengketa pemilu selama ini durasinya terlalu panjang. Ada 2 ranah yang kita minta yang akan difasilitasi oleh DPR bersama pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Baik. Agar diperpendek durasi terhadap sengketa pemilu. Kalau 2 hal ini bisa diakomodir, satu dari pihak pemerintah, kedua dari pihak Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan durasi kampanye bisa ditetapkan menjadi 75 hari. Baik. Itu prasyarat terhadap 75 hari. Baik, Pak Gaus, ya tadi beberapa hal menjadi catatan dari Komisi 2. Saya ingin kembali ke KPU. Nih, dalam hal ini sudah ada yang disampaikan ke publik, tapi sebetulnya itu masih dalam ranah pembahasan. Bagaimana, Pak Agus?
Ya, sebenarnya itu kan bagian dari progres kita menjawab pertanyaan publik, apakah pemilu 2024 kita bisa punya rasa optimis untuk itu. Semuanya masih on progress, termasuk juga misalnya kesimpulan dari konsinyering terakhir 13 sampai 15 Mei itu meminta KPU untuk melakukan exercise terhadap 75 hari. Yang sebenarnya secara prinsip baik 75 hari ataupun 90 hari masa kampanye tetap membutuhkan syarat. Itu yang kita exercise. Jadi udah siap sebetulnya, kan tinggal yang dipilih nanti dalam rapat yang mana KPU sudah siap untuk keduanya ya? Iya, nanti kan ada forumnya, kami harus sampaikan bagaimana, tentu DPR Komisi 2 juga pasti akan meminta kepada kita bagaimana kemudian hasil kesimpulan dari konsinyering yang salah satunya adalah exercise terhadap 75 hari. Baik. Nah, saya ingin tegaskan kepada publik, sebenarnya kalau masalah PKPU, kemudian RDP yang konsultasi dengan DPR dan pemerintah, itu tentu menjadi prioritas kami. Karena bagaimanapun juga PKPU itulah yang paling penting dan jadi jalan kami ke depan di situ. Nah, sampai sekarang saya sudah cek di internal, tidak ada pembatalan dari kami untuk RDPU hari ini. Tapi situasi yang berkembang kan lain. Tapi yang secara prinsip kami tetap pasti hormati lembaga politik seperti Komisi 2 dengan pemerintah karena memang itulah mitra kami dan kami tidak bisa bekerja sendirian. Itu jadi untuk yang hari ini itu bukan dari KPU ya pembatalannya? Gini, KPU tidak membatalkan sama sekali. Bahkan tidak ada surat dari kami yang keluar untuk meminta penjadwalan ulang. Sama sekali tidak. Baik. Kami sudah cek di internal. Begitu. Iya, ini menarik ya. DPR sendiri mengatakan KPU tidak mengatakan bahwa. Bagaimana Pak Gaus? Saya bisa sampaikan klarifikasi itu? Silakan singkat saja. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa rencana semula pelaksanaan RDP itu tanggal 23. Betul. Lalu Pak Menteri mohon supaya ditunda menjadi tanggal 28. 28 itu tidak mungkin karena hari Jumat itu adalah hari fraksi. Yeah. Lalu kebijakan dari komisi adalah menjadi tanggal 30 hari Senin ini. Yeah. Kawan-kawan 30 Mei hari ini, kawan-kawan semuanya sudah siap dan datang ke Komisi 2. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa KPU tidak bisa hadir karena ada agenda hari yang sama pada kegiatan lain. Baik. Ternyata setelah sore hari kami mendapatkan informasi bahwa KPU ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Baik, tapi tanggal 7 ini untuk KPU sendiri, adalah, Mas Agus, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pembatalan itu bukan dari Komisi 2. Iya. Antara dua ini tentu antara KPU dengan Komisi 2. Siapa yang berhalang pada hari ini? Baik. Apa agenda dari KPU? Tentu tidak mungkin beliau sedang berada di Istana Negara, kami ada di Komisi 2. Ternyata kami tunggu sampai jam 13 tadi, tidak ada satupun anggota KPU yang hadir di Komisi 2 untuk pelaksanaan RDP yang sudah kami persiapkan. Baik, tapi Mas Agus disepakati tanggal 7 tadi seperti Pak Gaus bilang, itu akan hadir ya KPU ya? Oh iya, wajib itu. Wajib kalau itu pasti itu. Karena itu kan juga bukan hanya kepentingannya KPU, tapi itu kan kepentingan bersama kita. Betul, ya. Gitu. Walaupun itu tinggal setidaknya sepekan sebelum tahapan itu dimulai, begitu ya? Benar, tetapi begini teman-teman semua, yang jelas termasuk izin Pak Gaus, bagaimanapun juga kami juga menyiapkan banyak draft KPU yang secara teoritis itu memang akan membutuhkan proses konsultasi dengan DPR, termasuk urusan PKPU tahapan. Itu kan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan ketentuan paling lambat 20 bulan sebelum hari yang ditetapkan. Tentu kami itu mundur. Nah, sekarang ada yang masih kami harus diskusikan, itu terkait dengan masa kampanye yang 90 hari dengan yang 75 hari, termasuk urusan anggaran. Misalnya, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Gaus tadi dan saya mengkonfirmasinya secara pasti, tetapi memang ada komponen-komponen lain. Misalnya, kita juga sampaikan bahwa anggaran untuk APD misalnya kalau diniscayakan pemilu ke depan masih di situasi pandemi, ada sekitar 4,6 triliun yang mungkin itu bisa diefisiensikan. Yang lain kita masih bisa diskusikan. Saya kira di situ. Baik.
KPU terus melakukan pemuktahiran data pemilih jelang pemilu 2024. Anggota KPU Betty Epsilon Idiros mengatakan pemuktahiran tersebut sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dan direkap oleh KPU Provinsi dan Pusat. KPU terus berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terkait dengan data daftar penduduk potensial pemilihan umum 2024. Data dari Kemendagri tersebut nantinya akan disinkronkan dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dimiliki oleh KPU. Menko Polhukam Mahfud MD pemirsa menyebut tahapan pertama pemilu 2024 akan segera dimulai pada 14 Juni mendatang. Sebagai lembaga independen dan mandiri, Mahfud MD meminta KPU bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional. Menko Polhukam meminta KPU agar berhati-hati dalam menggelar pemilu 2024 sebab menurutnya apapun yang dilakukan oleh KPU, lembaga tersebut sangat rentan digugat oleh peserta pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak memang memberikan banyak konsekuensi, ada seleksi dan pergantian KPU Provinsi dan Kabupaten yang tengah dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pemilu 2024. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Dan saya ingin ke Kang Ferry sebagai peserta pemilu, sebetulnya kalau dari partai politik apa saja yang Anda soroti yang menjadi masalah di tengah tadi ya? Kita lihat ada komunikasi yang memang harus sesegera mungkin dipecahkan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan juga DPR. Kalau dari partai sendiri melihatnya apa nih ya hal yang krusial yang diminta dari penyelenggara? Ya, saya pikir dalam hal aktivitas proses yang dilakukan itu, ini kan soal kepastian. Jadi dalam konteks kepastian hukumnya itu seperti apa, itu juga harus sesegera dilakukan oleh teman-teman kita di KPU. Dan tentunya juga support dari DPR dan juga pemerintah itu kan menjadi penting untuk menyegerakan proses-proses yang ada sehingga KPU tidak berlarut-larut dalam hal memutuskan. Support itu luar biasa bisa dilakukan dengan berbagai mekanisme yang ada. Tentunya forum konsinyering, forum konsultasi kan menjadi penting dikuatkan oleh tiga lembaga ini. Ini yang memang harus diupayakan sehingga nantinya masyarakat segera mengetahui. Jadi tidak hanya partai politik. Saya yakin partainya Pak Gaus Pardi juga ingin menyegerakan proses ini karena butuh persiapan-persiapan yang ada dalam hal menuju ke 2024 yang akan datang. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan soal transparansi aktivitas dan transparansi anggaran yang ada. Tadi kan Pak Agus Pardi menyebutkan bahwa misalnya 3 kali lipat naik. Nah kan harusnya KPU juga menjelaskan secara lebih rinci, lebih jelas kepada publik kenapa misalnya anggaran KPU menjadi 76 triliun. Dan itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Apakah ini terkait dengan soal kenaikan honorarium? Apakah ini terkait dengan soal pemilu serentak dua kali? Apakah ini terkait dengan hal lain? Sehingga publik dalam hal bagaimana mempersiapkan berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Soal kepastian, soal aturan teknisnya, soalnya, ataukah hal-hal yang lain yang memang terkait dengan soal digitalisasi pemilu. Sehingga ini kan menjadi bacaan publik, tidak hanya dalam konteks ini partai politik, tapi publik juga ikut turut serta memberikan andil. Karena kan urusan pemilu itu kan bukan hanya urusan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu semata, tapi bagaimana publik, peserta pemilu dan juga penyelenggara itu betul-betul diraih untuk suksesnya pemilu. Jadi ini kan bukan pemilu elitis kan kayak gitu. Tapi kita ingin berharap bahwa pemilu ini adalah betul-betul digaungkan secara lebih luas kepada publik secara lebih masif seperti itu. Jadi jangan sampai penyelenggaranya sibuk dengan tadi ya hubungan komunikasi, tapi pendidikan pemilunya itu dilupakan begitu ya? Ya, saya pikir penting komunikasi yang dilakukan oleh KPU dengan pemerintah, DPR. Tapi tentunya juga tidak usah berlarut-larut, saya pikir. Jadi ada poin-poin yang memang saya pikir clear dijelaskan. Kata Pak Gaus misalnya atau anggota Komisi 2 misalnya, ini loh KPU yang memang sesuai dengan undang-undang. Silakan itu diterjemahkan dalam PKPU, kan selesai seperti itu. Sehingga KPU menjelaskan dalam PKPU. Sehingga tidak mengatur secara lebih detail kayak gitu. Dengan seperti itu akselerasinya menjadi cepat.
Nah, dengan akselerasi menjadi cepat, maka publik termasuk partai politik ini mempersiapkannya juga dengan lebih cepat dan lebih terasa seperti itu. Iya. Aura pemilu yang dilakukan. Dan itu. Tentu saja masyarakatnya sendiri pun menyambut pemilu itu jauh lebih siap, begitu ya? Betul. Jadi jangan sampai pemilu ini kesannya elitis. Iya. Baik, saya setuju. Hanya milik dari partai politik, hanya milik dari KPU, hanya milik dari pemerintah DPR. Baik. Publik tidak diikut serta. Karena ini yang harus segera cepat diupayakan. Termasuk tadi soal anggaran yang itu tadi disinyalir oleh Pak Gus Pardi naik beberapa kali lipat. Mas Agus dan kawan-kawan harus menjelaskan lebih detail kepada masyarakat seberapa naik anggaran itu menjadi penting karena masyarakat kan akan berpikir lain-lain. Padahal untuk menuju kesejahteraan itu kan proses demokrasi ini diawali dengan pemilu. Ini yang memang juga penting diupayakan. Baik, saya ingin ke Mbak Dian. Mbak Dian, dari beberapa isu tadi bicara tentang durasi kampanye, kemudian juga berkaitan dengan anggaran, sekalipun tadi masih dalam pembahasan. Ada catatan yang Anda soroti? Ya, saya kira memang proses yang harus dilakukan kan sebetulnya adalah menetapkan tahapan ya, segera jadwal tahapan. Nah, kalau bicara terkait kampanye mau 90 hari, mau 120 atau 75, itu yang penting kemudian adalah bahwa peserta pemilu juga memanfaatkan proses ini dengan baik. Dan juga saya kira yang dikhawatirkan itu adalah kan kemudian masa kampanye ini kan banyak hal yang kemudian terlepas dari itu ya. Seperti tidak ada hal yang kemudian bisa dilakukan. Padahal sebetulnya dalam proses kampanye yang kemudian akan sepertinya akan ke 90 hari ya, misalnya dari ke 90 hari ini adalah bagaimana kemudian jadwal itu betul diatur. Dan kemudian materinya dipersiapkan secara betul. Jadi pendidikan pemilih tetap berjalan. Logistik bagaimana sorotan Anda? Logistik saya kira tadi juga Mas Mela sudah menjelaskan ya. Saya kira bahwa logistik ini tetap harus dilakukan sesuai dengan kerangka rencana. Kardus, jadi ada tendernya. Saya kira kardus tidak ada masalah ya. Saya kira sejauh ini kan kemudian meskipun kemudian tantangannya kan musim hujan ya Februari ya. Tapi saya kira KPU bisa mempersiapkan. Atau rawan dibobol begitu, ada sebagian yang khawatir begitu. Ini saya kira tergantung petugasnya saja saya kira ya. Jadi kalau petugasnya betul-betul komitmen, KPS juga menjaga penyelenggara ad-hocnya paham persis gitu ya masalahnya apa, saya kira tidak akan menjadi masalah. Misalnya tadi APD yang sekitar 4, sekian triliun. Tetapi juga Jumat sampai Sabtu kemarin saya kebetulan ke Sulut dan itu turun ke beberapa aparat kami di kabupaten kota. Itu yang namanya komputer itu pengadaan terakhir di pemilu 2004 atau pemilu 2009 sampai sekarang. Padahal perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian maju, sarana prasarana kami belum ada. Nah itu yang sebagai bagian dari perencanaan anggaran yang kita ini sedang lakukan. Termasuk misalnya urusan nanti sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu kan ada porsi sendiri. Dan itu nanti akan ditempelkan di setiap tahapan yang sebenarnya kalau kami komitmen di internal, ini tidak hanya sekedar sosialisasi itu melibatkan KPU terkait dengan informasi tahapan, tetapi juga melibatkan peserta pemilu. Baik. Nah itu yang kami sedang gagas secara internal, tetapi kan ada prioritas lain, misalnya PKPU tahapan, yang kemudian diperhadapkan pada isu salah satunya masa kampanye. Nanti urusan anggaran, mana yang bisa diefisiensikan. Di situ sebenarnya. Tapi secara prinsip, baik kami dari Komisi 2 maupun dari Presiden mendukung penuh segala tanggung jawab KPU dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Baik. Itu poin pentingnya. Jadi, semangatnya sebetulnya sama. Nih Pak Gaus juga DPR Komisi 2 punya semangat gaspol juga nggak? Atau ya tadi memang ada dinamika tadi ya harus mengulur-ngulur kepentingan. Bagaimana nih? Sangat-sangat. Bisa ya gaspol cepat ya? Bukan gaspol cepat lagi. Kami adalah inisiator untuk bagaimana gaspol laksana pemilu sesegera mungkin. Iya. Karena bagaimanapun kami sebagai lembaga politis tentu tidak mau persoalan-persoalan miring itu ranahnya adanya di DPR. Baik. Inilah yang kami coba untuk menetralisir sehingga kami sangat proaktif. Baik.
Makanya yang kalau malam hari ini sudah sepakat proaktif semuanya, harusnya tidak ada permasalahan ya nanti dalam beberapa hal yang krusial yang tadi didiskusikan. Ya pemirsa, jika bercermin dari pemilu sebelumnya, 2024 akan jauh lebih kompleks. Banyak hal yang tentu harus diantisipasi dalam pengambilan kebijakan. Dan saya ingin minta narasumber malam hari ini untuk memberikan pandangannya sebagai closing statement, hal-hal apa yang memang menjadi catatan penting untuk gaspol menuju 2024. Dari Mbak Dian terlebih dahulu. Mbak Dian, apa catatan Anda? Ya, saya kira pertama adalah bagaimana kemudian tahapan ditetapkan, kemudian juga KPU bisa mensosialisasikan secara tepat ya kepada masyarakat dan juga melibatkan partisipasi, karena kemudian partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Kemudian saya kira Komisi 2 dan juga pemerintah itu juga harus selaras gitu ya dalam proses pendukung gitu dalam proses KPU proses pelaksanaan pemilu 2024, karena kemudian kalau misalnya salah satu saja kemudian tidak kompak gitu, saya kira ini yang dikorbankan tuh kepentingan rakyat. Apalagi saya kira hari ini sudah banyak yang kemudian ingin berpartisipasi ya. Yeah. Hari ini kemudian beberapa sudah, ya kita tahu lah beberapa aktor publik juga kemudian sudah muncul. Nah kemudian juga saya kira hari ini juga KPU sudah banyak melakukan proses sosialisasi sebelumnya, dan saya kira juga nanti yang paling penting kan adalah ada seleksi ya di tengah-tengah proses tahapan. Nah ini jangan sampai kemudian proses seleksi ini mengganggu, dan harus siap gitu. Siapapun yang kemudian terlibat harus segera siap dan juga berkomitmen untuk menyelesaikan penyelenggaraan pemilu. Baik, saya ingin ke Kang Ferry. Kang Ferry, silakan. Ya, terima kasih Kang Ajat. Ya tentunya dalam konteks kelembagaan kita berharap bahwa KPU betul-betul menjadi wasit yang baik, yang memberikan layanan kepada seluruh peserta pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan setara tentunya. Dan kita juga berharap bahwa informasi-informasi itu disampaikan secara transparan mungkin. Dan saya yakin KPU dari dulu dan sekarang yang Mas Agus dan kawan-kawan lakukan sangat terbuka ya dalam uji publik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini tetap harus dipertahankan dengan keajegan KPU dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, dalam konteks itu hukum pemilu itu menjadi penting. Jadi oleh karena itu kita berharap bahwa aturan-aturan main PKPU yang ada ini harus segera dituntaskan dan diinformasikan, disosialisasikan kepada stakeholder terkait termasuk peserta pemilu tentunya dan kepada masyarakat secara luas, sehingga ini menjadi bagian yang penting. Dan hubungan KPU dengan berbagai pihak saya pikir sebuah keniscayaan untuk dilakukan, tapi tentunya KPU punya standing point yang cukup baik dan cukup kuat untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kesempatan yang baik ini. Baik. Saya pikir kalau bisa itu dilakukan, insya Allah pemilu 2024 akan lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih. Pak Gaus, silakan singkat dari Komisi 2. Tentu saya memberikan apresiasi kepada MMC yang pada malam hari ini melakukan sosialisasi terhadap langkah-langkah bagaimana pemilu ke depan yang keserentakannya ini adalah pertama dilakukan. Tentu kami harapkan kepada Mas Agus untuk mempersiapkan sedemikian rupa, dan saya harapkan juga jangan sampai independensinya itu tidak diragukan. Saya sangat berharap itu. Oleh karena itu, bagaimana kualitas daripada pemilu itu tidak lagi dituduh sebagai hanya prosedural, bagaimana kualitas orang-orang yang akan kita hantarkan menjadi pimpin bangsa adalah orang-orang yang merupakan harapan dan keinginan masyarakat. Begitu juga anggota DPR dari pusat sampai ke daerah adalah orang-orang yang dipilih bukan karena kepentingan sesaat, oleh karena dan lain-lain sebagainya, tetapi memang ini adalah tumpangan bagi mereka bahwa orang-orang itulah yang akan mampu menyampaikan aspirasi. Komisi 2 mendukung penuh ya KPU. Itulah tugas dari Komisi 2 untuk meningkatkan kualitas daripada pemilu ke depan itu. Baik. Bagus. DPR tadi sudah menyatakan sinyal positif. Sebelumnya tadi siang Pak Jokowi sudah memberikan dukungan penuh. Apa yang bisa disampaikan oleh KPU berikutnya? Ya, sebenarnya ini kan bagian dari keniscayaan kalau kemudian komunikasi dan koordinasi dilakukan secara intens lagi. Saya kira dukungan dari Komisi 2, dari pemerintah itu sangat luar biasa sampai sekarang, dan di internal kami juga sangat meyakini, dan selama ini itulah pengalamannya, komunikasi kami baik internal maupun antar lembaga juga terjalin dengan sangat baik. Saya kira itu. Baik,
kita nanti akan kembali berbincang soal ini karena tadi ada beberapa hal yang belum final. Mudah-mudahan nanti Pak Agus punya waktu lagi, Pak Gaus juga punya waktu, Mas Ferry juga punya waktu untuk kita berbincang ya di satu malam nanti setelah isu-isu ini ada titik terang begitu. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Saya Jatur Atma. Sampai jumpa.